Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran bersama saya, Agus Tri Baskoro. Materi hari ini ialah tentang adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Materi IPA KD 3 kelas 6 semester 1. Sebelum menyimak materinya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen supaya bisa lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Yuk kita masuk ke materinya. Sebelumnya, kita mengingat kembali dulu apa itu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan tujuan untuk bertahan hidup. Jadi, setiap makhluk hidup itu pasti akan selalu berusaha untuk bertahan hidup dengan cara menyesuaikan dimanapun dia tinggal. Karena kita membahas tentang tumbuhan, berarti kita akan membahas tentang bagaimana tumbuhan bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa cara adaptasi tumbuhan. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang bisa bertahan di lingkungan yang sedikit air itu disebut xerofit. Biasanya lingkungan kering itu seperti gurun atau lingkungan yang curah hujannya rendah. Misalnya seperti pohon kurma atau kaktus dan cocor bebek. Kita ambil contoh kaktus. Biasanya memiliki ciri-ciri, pertama, batangnya tebal dan di dalamnya itu terdapat cadangan air. Kemudian daunnya biasanya akan mengecil dengan tujuan untuk memberi penguapan. Lalu akarnya berbentuk serabut dan panjang. Tujuannya untuk dapat mencari sumber air. Yang kedua, ada adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Maksudnya kadar garam tinggi ini artinya airnya itu mengandung garam. Jadi seperti misalnya muara sungai atau di pantai, di laut, seperti itu. Lalu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi itu disebut dengan halofit. Contohnya seperti tanaman bakau. Jadi kalau ke pinggir muara biasanya banyak tanaman seperti ini, yaitu tanaman bakau. Tanaman bakau sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, beberapa jenis bakau itu pasti memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Tujuannya supaya bisa mengambil oksigen karena kadar garam tinggi biasanya oksigennya akan rendah. Kedua, ada juga yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur. Jadi akarnya itu panjang dan kuat supaya tahan terhadap ombak. Kemudian daun kaku dan tebal untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Lingkungan air itu artinya lingkungannya itu dia tergenang air. Bisa seperti danau atau telaga dan lain-lainnya. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan air ini disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhannya antara lain teratai dan cenggondok. Kita lihat ciri-cirinya. Di sini ada teratai. Teratai itu biasanya daunnya lebar. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mengapung di permukaan air. Lalu daunnya berlapis lilin untuk mencegah pembusukan karena teratai itu kan selalu ada di air, jadi dia harus anti air supaya tidak gampang busuk. Selanjutnya ada eceng gondok. Sama seperti teratai juga dia mengapung di permukaan air, tapi caranya lain. Kalau eceng gondok ini tangkal daunnya yang berongga, jadi dia bisa mengapung. Lalu akarnya pun lebat. Tujuannya untuk bisa menjaga keseimbangan di atas permukaan air supaya tidak terbalik. Selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Lingkungan lembab ini artinya dia bukan berair tapi selalu basah. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab ini disebut dengan higrofit, seperti begonia atau tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini biasanya memiliki struktur khusus pada daunnya yang disebut dengan somata air atau hidatoda. Nah, ini tujuannya untuk mengeluarkan air. Nah, proses mengeluarkan airnya ini dinamakan gutasi. Itu adalah beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Terima kasih sudah menonton videonya. Sekali lagi diingatkan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya
makin semangat untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.